pemerintah siap mengalokasikan dana sebesar 106,35 triliun rupiah penyertaan modal negara kepada 12 BUMN di periode semester 2 tahun ini dan tahun 2022. Penggunaan anggaran negara dalam PMN secara bersih, transparan, dan bebas korupsi menjadi tuntutan publik. Hasil rapat kerja antara DPR RI dan Kementerian BUMN menyetujui usulan penyertaan modal negara atau PMN tambahan tahun anggaran 2021 sebesar 33,9 triliun rupiah dan PMN tahun anggaran 2022 sebesar 72,44 triliun rupiah pada Rabu lalu. Terkait hal ini, pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Negara Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, mengingatkan kepada seluruh petinggi badan usaha milik negara, baik komisaris dan direksi, agar dapat mengelola penyertaan modal negara dengan total 106,35 triliun rupiah tersebut secara lebih profesional dan berpihak kepada kepentingan publik. Pasalnya, PMN yang disetujui oleh DPR RI tersebut merupakan penugasan dari publik dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Dikutip dari media online, alasan dibalik pernyataan tersebut disebabkan oleh kredibilitas BUMN di masa pandemi ini yang tercederai oleh beberapa kasus, seperti kasus alat tes COVID-19 bekas PT Kimia Farma Diagnostik, kasus tata kelola PT Asuransi Jiwasraya, kasus BUMN Karya yang kolaps, dan PT Garuda. Menurut Ahmad, kasus-kasus tersebut membuat reputasi BUMN di mata publik menjadi turun drastis. Ahmad memandang bahwa oknum BUMN yang memanfaatkan perusahaan plat merah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya perlu diberikan hukuman yang keras, terlebih jika dilakukan pada masa krisis kesehatan dan ekonomi seperti yang terjadi saat ini. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai jaga PMN BUMN dari penyelewengan, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Wijayanto Samirin, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi, Pak Wijayanto. Selamat pagi, ya, Mas terima Diki. kasih Pak Wijayanto sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu Pak Wijayanto. Terima kasih. Baik, oke, mengenai tema kita hari ini, jaga PMN BUMN dari penyelewengan. Kalau kita lihat berbagai kasus yang mewarnai BUMN kita, seperti misalnya adalah kasus alat tes COVID bekas PT Kimia Farma Diagnostik, kemudian juga tata kelola dari PT Asuransi Jiwasraya, dan lain sebagainya lah. Tidak heran kemudian publik memiliki concern yang cukup tinggi terhadap penyaluran anggaran negara yang digunakan dalam PMN ataupun penyertaan modal negara kepada BUMN. Apalagi di saat sekarang di mana kita dituntut untuk hati-hati dan secara cermat menggunakan uang negara, Pak Wijayanto. Kalau kita lihat dari alokasi yang akan diberikan melalui PMN kepada BUMN di semester 2 tahun 2021 dan juga tahun 2022, apakah ini merupakan sebuah kebijakan yang tepat? Saya melihat PMN kali ini menjadi perdebatan di mana-mana karena 3 faktor bertemu di satu titik. Yang pertama, memang ada tren PMN itu makin lama nilainya makin bombastis. Dulu PMN itu setiap tahun kira-kira 10 triliun, 15 gitu ya, 20. Kemudian naik 40, 50. Nah, sekarang normal barunya sekitar 70 triliun ke atas. Itu satu hal. Yang kedua, begitu banyak berita tentang permasalahan ESG di BUMN, tadi Mas Wiki sebutkan Jiwasraya dan lain-lain, itu juga mengundang concern. Nah, yang terakhir adalah saat negara kita mengalami keterbatasan fiskal. Jadi 3 hal ini kemudian bertemu menjadi satu, membuat para pihak concern terhadap apa-apa yang terkait dengan PMN ini. Kalau saya melihat, sebenarnya PMN tidak ada masalah. Karena ini pilihan ya, pemerintah itu mau mengalokasikan anggaran lewat BUMN atau lewat birokrasi, kementerian, Pemda, dan lain sebagainya. Ini pilihan. Gitu ya. Tapi yang jelas, apapun pilihan yang ditempuh, tetapi ESG harus diprioritaskan. Dari mulai awal, desain, pengajuan dana, implementasi, sampai monitoring. Kalau itu tidak dikawal, maka di masa mendatang berpotensi untuk menimbulkan permasalahan-permasalahan. Seperti permasalahan yang kita hadapi saat ini terkait dengan beberapa BUMN. Baik, Pak Wijayanto, kalau kita lihat apa yang kemudian menjadi concern dari media, ekonom, dan juga masyarakat mengenai penyaluran uang negara melalui PMN yang disalurkan kepada BUMN. Tidak kemudian kita akhirnya memiliki concern yang tinggi jika pertanggungjawabannya baik, jika
jelas juntrungannya dalam tanda kutip gitu ya. Itu kemudian adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Menurut Anda pertanggungjawaban BUMN pada saat disalurkan PMN sejauh ini seperti apa sih Pak Wijayanto? Apakah kemudian pertanggungjawabannya sudah ideal? Jadi begini, ada time lag ya, dari ketika dana itu diturunkan hingga permasalahan muncul, permasalahan terkuak dan meledak. Kadang-kadang ketika sekarang muncul permasalahan, sebenarnya itu adalah sesuatu yang sudah ditanam 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, gitu ya. Nah, dalam konteks pertanggungjawaban ini, betul, pelaporan setelah expose itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah monitoring. Jadi ketika sudah diserahkan, PMN itu monitoringnya harus ketat. Penggunaannya harus sesuai dengan rencana, harus dipantau GCG ketika proses, taruhlah proses standar ketika kita berbicara CAPEX. Nah, itu menurut saya yang lebih penting. Jadi governance yang sifatnya pencegahan. Karena kalau sifatnya pelaporan, di akhir, ya damage has been done gitu ya. Kita tahu siapa yang salah, tapi uang sudah hilang. Jadi dalam konteks pertanyaan Mas Vicky tadi, masalah pertanggungjawaban itu penting, tetapi pertanggungjawaban kan macam-macam ya. Ada pertanggungjawaban di akhir, ada pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik, monitoring dan lain sebagainya. Yang preventif, yang periodik, yang sifatnya monitoring awal itu lebih diprioritaskan seharusnya. Apakah pertanggungjawaban itu sudah dipenuhi dengan baik? Jadi begini, ada beberapa hal yang sifatnya besar itu merupakan tanggung jawab DPR untuk menerima laporan dan melakukan aksi. Karena DPR yang meng-approve. Ada yang lebih moderate lagi size-nya, pertanggungjawaban yang menjadi responsibility Kementerian BUMN. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah pertanggungjawaban dan proses GCG di internal perusahaan itu. Apakah GCG berfungsi dengan baik? Komisarisnya apakah menjalankan peran dengan baik? Apakah ada komite risk management yang berjalan? Apakah ada komite audit yang berjalan? Apakah eksternal auditor yang di-appoint itu kredibel? Bukan eksternal auditor yang abal-abal, yang bisa menerima pesanan, yang sifatnya hanya memberikan stempel. Jadi penguatan ini menurut saya kalau kita berbicara prevention, maka yang paling tepat adalah penguatan di internal masing-masing BUMN. Baik. Sudahkah kita memiliki mekanisme penguatan yang ideal, Pak Wijayanto, di core yang tadi Anda sampaikan? Jadi kalau kita lihat beberapa kasus ya, Jiwasraya, Garuda, ini menunjukkan bahwa internal prosesnya sangat lemah. Tapi ada juga beberapa BUMN yang sudah sangat kuat, begitu ya. Jadi kalau Mas Vicky tanya, sudah bagus atau belum? Ini bervariasi sekali. BUMN itu ada yang world class, ada juga yang kelas, mohon maaf, masih beginners, begitu ya. Jadi sangat-sangat variatif. Nah, saya sebenarnya cenderung untuk mendorong Kementerian BUMN untuk menguatkan kualitas dari internal audit. Kemudian standarisasi eksternal auditor yang dipakai, itu juga harus lebih ketat. Bukan apa-apa, karena kita menghadapi situasi pandemik, situasi krisis, di mana hampir semua hal itu sifatnya urgent immediate. Nah, peluang kesalahan terjadi itu adalah biasanya di saat-saat seperti ini. Ketika semua diburu, harus mengadakan alket, harus mengadakan vaksin, obat, harus mengadakan rumah sakit sementara, begitu ya. Saat kita menjalankan sekarang, belum kelihatan masalahnya. Tetapi di saatnya nanti, baru muncul masalah. Ya, ada compliance yang kadang terabaikan karena for the sake of speed ataupun kecepatan dari serapan anggaran itu yang memang kemudian harus dilakukan. Sense of urgency-nya ataupun mungkin urgensinya lah dari penyaluran PMN yang dilakukan di semester 2 dan juga tahun 2022 nanti Pak Wijayanto. Tentu saja berpulang kepada kita kemudian memiliki keterbatasan fiskal dan juga kita punya sektor-sektor yang harus diprioritaskan. Khususnya ketika kita bicara mengenai penanganan pandemi COVID-19. Apakah Anda melihat urgensinya untuk menyalurkan PMN kepada BUMN ini? Jadi kalau kita lihat tambahan PMN 2021 yang sekitar 34 triliun ya, kalau tidak salah, itu sebagian besar memang untuk penanganan COVID, untuk obat, vaksin, kemudian rumah sakit sementara. Saya pikir ini timely. Tetapi begini, kita juga harus mengantisipasi, jangan sampai setelah COVID hilang,
kemudian investasi itu mubazir. Jadi walaupun ini sifatnya temporer, tapi juga harus didesain supaya capex, supaya investasi ini juga bisa dimanfaatkan di masa depan. Saya pikir ada banyak pilihan untuk bisa menerapkan itu. Nah, kalau kita melihat ke PMN tahun 2022, terlihat sekali memang alokasi ke COVID sudah minimal. Kalau tidak dikatakan nggak ada. Karena memang diprediksikan oleh banyak pihak, COVID akan mencapai puncaknya sekarang ini, kemudian secara gradual akan turun. Barangkali kalau tahun depan ada third peak, karena pandemi itu biasanya ada 3 peak ya, peak kecil, peak besar, kemudian peak kecil lagi. Size-nya sudah tidak sebesar apa yang terjadi saat ini. Nah, kalau melihat 2022, rasanya pemerintah ingin mendorong supaya penugasan-penugasan yang diberikan kepada BUMN itu bisa dituntaskan. Misalnya jalan tol Sumatera, ini strategik, betul, harus tuntas. Tapi ada beberapa PMN yang menurut saya seharusnya ditunda. Misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ditunda kenapa? Ini too early. Kita butuh, tapi mungkin bukan sekarang, 20 tahun dari sekarang. Karena nilainya besar ini, kemudian setelah selesai, tidak berakhir di situ. Setelah proyek selesai, kita harus membayar bunga, membayar cicilan, dan jangan lupa, supaya ini beroperasi, kita harus membayar subsidi yang tidak kecil. Jadi ada beberapa proyek yang untuk menggunakan itu begitu ya? Betul. Baik. Apalagi sebenarnya sudah ada opsi jalan tol dan kereta Jakarta-Bandung yang sebenarnya sudah relatif nyaman ya. Baik. Ya, Pak Wijayanto, ada beberapa hal yang kemudian kita akan bahas, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa